Halo semuanya, kami dari Feline Good akan mempresentasikan mengenai milestone 4 dengan saya Brigita Tiara dan ditemani dengan dua rekan saya yaitu Muhammad Noval dan Clara Dela. Untuk yang pertama mengenai Who We Are, untuk why-nya untuk mempermudah pet shop owner dalam memberikan makanan layak kepada kucing kesayangannya. Dan apa itu mengenai Feline Good? Yaitu berupa bisnis yang mengolah makanan kucing segar dengan mempertimbangkan lingkungan. Kemudian di sini juga ada how it's work. Untuk yang pertama, customer juga dapat menemui Feline Good ini melalui sosial media, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Bagaimana cara mengorder? Itu customer dapat melakukan order melalui sosial media atau langsung ke nomor dari Feline Good. Kemudian pesanan akan dikirimkan kepada customer setelah melakukan pembayaran. Selanjutnya untuk masalah atau problemnya di sini, kapan masalah itu muncul itu adalah ketika kita melihat kucing terlantar yang tidak diberi makan, namun saat diberikan makanan tidak habis. Lalu who has the problem most often, itu adalah makanan kucing. Lalu selanjutnya untuk yang what is the root cause of the problem, di saat kita melihat makanan kucing tersebut, permasalahannya itu adalah apakah kandungan dari makanan kucing yang diberikan tersebut sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, untuk yang what do customers do now to fix the problem, itu adalah dengan memilih makanan kucing yang sesuai dengan kandungan yang seharusnya diberikan. Nah, di sini bagaimana sih perasaan customer setelah memberi makanan kucing? Jadi, dengan melihat kucing yang tidak menghabiskan atau menyentuh makanan yang diberikan, customer itu merasakan ketidakpuasan terhadap makanan yang dibelinya. Lalu selanjutnya untuk yang what is the miserable impact, itu adalah makanan yang diberikan kepada kucing masih belum jelas kandungan serta nutrisi yang ada dalam makanan tersebut. Lalu untuk yang what are the disadvantage of the alternatifnya, jadi kita melihat dan menyediakan kandungan makanan kucing yang sesuai agar memenuhi nutrisi yang ingin diberikan kepada kucing. Selanjutnya di sini kami melakukan survei terhadap masalah yang makanan kucing tadi. Di sini kami melakukan survei terhadap 29 responden, itu melalui Google Form. Selanjutnya, problem interview and survey result. Dimana yang pertama itu how many of them agree this is a problem and wants a solution. Dari hasilnya itu dari survei yang telah kita lakukan sebanyak 82% itu memberikan makanan kucing terlantar. Nah, hal itu berarti bahwa dengan mereka suka memberikan makanan kucing kepada kucing terlantar ataupun peliharaan, maka mereka juga setuju terhadap masalah yang kita angkat tentang makanan kucing. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, how many of them said they don't need a new solution? Nah, hasil survei kami mendapatkan sebanyak 17,2% yang tidak suka memberikan makanan kepada kucing terlantar. Nah, selanjutnya itu customer persona kami, di mana dengan customer kami yang bernama Zahra mempunyai goals yaitu mendapatkan makanan kucing basah yang tidak berpengawet dan memiliki nutrisi yang tinggi. Dan di sini dia memiliki frustration dengan pernah memberikan makan kucing namun tidak dimakan oleh kucing peliharaannya. Zahra ini adalah seorang mahasiswi dengan umur 20 tahun yang tinggal di Jakarta Barat, dan bionya itu seorang pecinta kucing yang memiliki peliharaan kucing sebanyak 6 ekor dan mengerti bagaimana cara merawat hewan peliharaannya dengan baik. Selanjutnya ada beberapa produk selain Feline Good untuk menjadi competition analysis. Yang pertama ada Snappy Tomcat dan Mio. Di sini ada perbedaan harga, sedangkan dari Feline Good ada 12.000. Kemudian dari benefit dari packagingnya dapat dilihat untuk kemasan Feline Good ini ramah lingkungan. Dan untuk market reviewnya mengenai Feline Good ini memperhatikan kualitas serta nutrisi yang baik untuk kucing. Dan untuk UVP, Feline Good ini memakai bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi kucing. Jadi kelebihan dari Feline Good ini mereka tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian untuk market size-nya, untuk total available market ini merupakan seluruh wilayah Indonesia, dan untuk serviceable available marketnya ini daerah Jabodetabek, dan untuk lebih sempitnya
atau SOM-nya mengenai Tangerang. Lalu selanjutnya untuk yang value proposition canvas-nya, di sini what do you offer that makes the customer happy? Tentunya yang produk dan dengan harga dan kualitas atau mutu yang terjangkau. Jadi what is the product or service that you are offering? Sini makanan kucing bervitamin dengan kualitas yang tentunya juga terjamin. Selanjutnya what would make the customer happy? Sini kita memberikan diskon pada produk dengan harga terjangkau dan mutu yang tinggi. Lalu untuk yang what do the clients do when facing the problem, kita dapat membandingkan antara produk atau mengganti produk yang lebih terjamin. Lalu untuk yang what are the pains of the clients when facing the problem, itu adalah dengan bimbang dalam memilih produk sehingga banyak klien tidak menetap pada satu produk aja. Nah, untuk solusinya, yang pertama untuk details of our offering consist of, itu yang pertama dengan komposisi dengan mutu yang tinggi. Lalu yang kedua, memiliki isi produk yang setara dengan harganya. Yang ketiga, tentunya juga memiliki harga yang terjangkau. Lalu untuk list the benefit of your solution, jadi pelanggan tidak perlu cemas lagi karena kualitas dan harga tidak sebanding sehingga kesehatan kucing akan terjamin. Selanjutnya untuk yang learn canvas, di sini untuk masalahnya kita dapat melihat bahwa banyak orang yang bingung dalam memberikan makanan kucing mereka. Yang kedua adalah banyak produk makanan tidak sesuai dengan kandungan yang tidak baik, tentunya makanan kucing. Lalu yang ketiga, produk makanan kucing tersebut dengan rasa yang kurang diminati oleh kucing peliharaan. Nah, solusinya, Feline Good ini akan membuat makanan untuk kucing kesayangan dengan menggunakan daging ikan asli dan tanpa pengawet serta kandungan nutrisi yang baik untuk kucing kesayangan. Lalu untuk yang value proportionnya, itu diolah dengan alat dan bahan yang higienis, memperhatikan gizi serta nutrisi yang baik untuk kucing, menawarkan produk dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang terjangkau. Di sini untuk yang unfair advantage-nya, jadi customer bisa menemukan makanan kucing dengan komposisi dan kandungan yang baik dan harga yang terjangkau juga. Nah, customer segmen kami itu adalah mahasiswa, wirausaha, orang tua, tentunya komunitas pecinta kucing dan juga pelajar. Nah, di sini untuk yang key matrix-nya, itu kita menggunakan produk sesuai takaran perharinya. Jadi di sini kita mempunyai banyak channel, jadi ada dari komunitas, yaitu dari Instagram, Twitter, FB, WA, dan lain-lain. Lalu juga ada pedagang ikan di pasar, apotik, dan tentunya ada pet shop. Jadi untuk membangun bisnis ini, pada awalnya kita membutuhkan modal sebesar 350.000. Lalu pendapatan kita didapatkan melalui penjualan dari beberapa produk yang ditawarkan, dan selain itu juga terdapat dari kerjasama dengan beberapa platform. Selanjutnya yaitu MVP, di mana makanan kucing basah ini berisi bersih sebanyak 85 gram dan memiliki komposisi tuna, gelling agen, vegetable oil, vitamin D, vitamin A, vitamin B kompleks, dan juga taurin. Dan selanjutnya MVP validation, di mana how long will we test this MVP? Itu proses penyusunan dan pengujian komposisi makanan kucing Feline Good ini memerlukan waktu 1 minggu. Dan who is our target audience for the test? How many of them? Nah, di sini 18 dari 20 sampel, yaitu dari pemilik kucing yang memiliki peliharaan kucing merasa cocok peliharaannya dengan komposisi yang ada di dalam Feline Good. Nah, dan how will we get to that audience? Sini menjelaskan bisnis dan produk yang akan dijual melalui beberapa tes. Selanjutnya starting cost, di mana setting up the business, yaitu konsultan foodnya itu sebesar 0, equipmentnya itu 100.000, dan start operationnya itu marketing and promotional costs itu 15.000, dan supplies and raw materialsnya
sebesar 350.000 dan stationary startup kapitalnya itu sebesar 450.000 dan total dari seluruhnya itu 465.000 dan additional funds unitnya itu sebesar 15.000. Kemudian untuk forecast-nya untuk dari bulan April hingga Desember, di sini ada sales-nya. Untuk per bulannya, cash sales-nya ada 60.000, kemudian dilipatkan, kita tambahkan setiap bulannya ada 6.000, dan untuk unitnya setiap bulannya kita tambah 5 piece, jadi untuk April 50, kemudian Mei 55, dan seterusnya. Dan untuk harganya 12.000, sehingga untuk total sales-nya per bulan kita untuk bulan pertama dapat 600, kemudian bulan kedua 660, dan seterusnya. Jadi untuk total keseluruhannya ada 7.560.000. Untuk COGS atau cost of goods sold itu totalnya sebesar 960.000. Kemudian di sini untuk additional inventories itu sebesar 36.000, di mana tiap per bulannya kita hanya memerlukan 40.000. Untuk gross profit-nya di sini ada 6.636.000. Kemudian untuk total expense yang ada di tabel di atas secara keseluruhan sebesar 715.000. Sehingga untuk hasilnya net profit atau loss di sini 5.921.000 dengan gross profit margin sebesar 88%. Sedangkan untuk tabel cash flow di sini total dari bulan April hingga Desember sebesar 24.735.000 dan untuk cash inflows sebesar 7.560.000. Untuk cash outflow ini terdiri atas dua, cost of goods sold dan operating expense, dengan total semuanya yaitu 1.675.000. Sehingga untuk hasil keseluruhannya untuk closing cash position di angka 30.620.000. Dan untuk break even analisisnya di sini untuk average sales price per unitnya 12.000 dan untuk average cost per unit ada 4.000. Kemudian number of unit sales to break even-nya di angka 89. Jadi untuk rata-ratanya ada 89 piece. Dan gross margin of sales-nya di sini 87,8%. Sehingga untuk yearly break even amount sekitar 814.000 dan untuk monthly-nya sekitar 67.000. Selanjutnya untuk yang financial project-nya, di sini kami menargetkan dari 2023, 2024, dan 2025. Di sini untuk yang total revenue-nya, untuk yang 2023 itu adalah 7.560.000, sedangkan untuk yang 2024 dan 2025 itu berlaku kelipatannya. Lalu selanjutnya untuk yang cost of goods sold-nya, itu dari tahun 2023 itu sebesar 960.000. Lalu untuk yang marketing and promotion-nya 2023 sebesar 90.000, 2024 sebesar 180.000, sedangkan 2025 270.000. Jadi totalnya di sini untuk yang 2023 itu adalah 225.000, untuk yang 2024 adalah 450.000 dan 2025 adalah 675.000. Nah, untuk unit economics-nya di sini pendapatan di 2023 sama seperti tadi yaitu 7.560.000. Untuk COGS-nya atau cost of goods sold-nya itu 960.000, maka gross profit-nya itu sebesar 6.636.000. Maka untuk yang gross profit margin-nya itu adalah 67% dengan operating cost-nya itu 715.000. Lalu untuk operating profit-nya itu sebesar 88%. Nah, di sini ada sales plan kami, di mana untuk yang target customer di sini kami menargetkan ada dari mahasiswa, komunitas, karyawan, dan wirausaha. Untuk yang mahasiswa ini kami menargetkan 10, lalu untuk yang komunitas menargetkan 20, karyawan 5, wirausaha 15. Di sini channelnya yang
untuk yang mahasiswa itu adalah organisasi, komunitas itu adalah bisa dari FB, IG, WA, dan lain-lain. Karyawan itu bisa dari teman. Lalu untuk yang wirausaha, tentunya dari owner pet shop. Lalu untuk perkiraan number of leads-nya, untuk yang dari mahasiswa itu adalah 8, untuk yang dari komunitas adalah 15, karyawan adalah 3, dan wirausaha adalah 12. Maka untuk perkiraan cost to convert these leads to actual customer, jadi ini tinggal dikalikan dengan harga produk kami aja. Selanjutnya itu our media sosial, di mana di sini media sosial kami itu Instagram dengan bernamakan feelandgood.official, dan bisa mengunjungi di Instagram kami dengan mengklik link yang tertera di bawah. Selanjutnya, funding plan. How much fund required to reach to the next level of the venture? Itu yang pertama ada iklan dengan total 250.000. Selanjutnya sewa ruko dengan 25 juta per tahunnya, dan upgrade packaging dengan harga 350.000. Selanjutnya, how much have been bootstrap, dimana modal awal yaitu 300.000 dan packagingnya 75.000. Selanjutnya, how much can be bootstrap, itu packaging dengan 50 hingga 100.000. Dan how much external funding required, if not why. Di sini kita tidak membutuhkannya karena di sini kita yakin bahwa bisnis yang kita dapat jalankan itu yang kita dapat berjalan hanya dengan memakai dana internal saja. Kemudian untuk fund utilization strategi mengenai detailnya, di sini dengan modal awal 350 itu ada bahan-bahan untuk produk Feelandgood dapat dibaca sendiri. Kemudian untuk packaging dan stiker, di sini kita untuk stok pertama ada 30 pack dengan 50.000 stikernya, dan untuk print stiker sebesar 25.000. Kemudian mengenai tim composition, di sini untuk CEO-nya dan Muhammad Noval, dan untuk CMO saya sendiri Brigita Tiara, dan untuk COO yaitu Clara Della. Jadi demikian presentasi dari kelompok Feelandgood. Terima kasih.